Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Cahyono Putra, NPM 1901201039 akan mempresentasikan hasil kerja saya dari soal UTS Aplikasi Manajemen Terpadu kelas N. Ya. Dari contoh kasus di sini adalah suatu perusahaan bernama PT Blancabit bergerak di bidang industri makanan, minuman, atau food and beverage berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia. Di antaranya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Untuk rekrutmennya kita mengisi jabatan-jabatan yang kosong menggunakan, kebetulan saya menggunakan aplikasi Odoo, dan posisi yang dibutuhkan pertama yaitu staf produksi, digital marketing, human resource staff, and finance admin. Lalu kita lanjut ke aplikasi Odoo-nya langsung ya. Baik, kita langsung ke aplikasinya, yaitu aplikasi Odoo. Di sini sudah saya buatkan 4 posisi yang sudah dibutuhkan, tapi saya akan mencontohkan cara membuat ini job position. Kita klik create dulu ya, misalnya staf produksi 2 gitu ya, misalkan staf produksi ini email ini untuk nanti terintegrasi ketika kita menyebarkan lowongan, dan kita bisa nuliskan di lowongan tersebut harus dikirimkan melalui email ini, bagiannya ini harus dikirimkan melalui email ini gitu. Kita klik create ya. Nah, dengan job position ini kita bisa mengedit berapa kebutuhan karyawan yang kosong tiap posisi. Misalkan ini staf produksi ini 2 ya, misalkan saya contohkan lagi, klik edit tadi, terus klik rekrutmen ini, terus ini expected new employee ini kita ganti misalkan 5, terus setelah itu kita save, lalu kita kembali ke job position lagi. Nah, di sini akan tertulis 5 to recruit gitu ya. Jadi ada lowongan di bagian itu, di posisi job position tersebut, di situ itu menerima 5 orang gitu. Nah, ini sudah saya contohkan juga orang yang sudah mengirimkan ke email. Nah, ini ada 2 yang sudah mengirimkan ke email. Ada 2 aplikasi sudah saya contohkan juga, atau ketika dikirimkan ke email kita bisa mengisi ini data diri seseorang tersebut. Kita bisa mengisi email, phone, nomor telepon, terus dia sarjana apa enggak, di sini degree ini, departemennya apa. Ini kan karena tadi posisinya di digital marketing, terus teksnya apa dan sebagainya, nama orangnya tersebut kita isi di sini ya. Karena sudah ada contohnya, saya contohkan ini yang sudah saya isi ya, dengan nama Rangga Waskito. Ini contoh emailnya ranggawaskito@gmail.com, terus ini nomornya, ini sarjana, terus ini digital marketing sudah saya isi semua, teksnya dia di bagian sales, dia ngelamarnya di bagian sales. Nah, untuk selanjutnya ketika kualifikasi sudah selesai ya,
Setelah selesai, kita bisa melanjutkan memindahkan orang yang sudah memenuhi syarat kualifikasi. Kita geser gini, terus interview. Nah, ini langsung terintegrasi ke email pelamar pekerjaan itu, calon karyawan. Nanti dia di emailnya akan muncul notif kalau dia lolos kualifikasi dan tahap selanjutnya ada first interview, dan kita bisa menjadwalkan first interviewnya di sini. Ini yang pojok ini, no meeting ini, kita bisa menjadwalkan misalkan tanggal 28 ini ya. Sekarang tanggal 27 misalkan. Tanggal 28 jam 11. Jam setengah 2 siang kita misal jadwalkan ini first interview Rangga. Kita create. Nah, terus sudah selesai. Nah, ini ada deskripsinya nanti di sini. Waktunya 1 jam, terus startingnya jam 7, tanggal 27 juga jam 8 misalkan. Ada deskripsinya di sini. Kita save. Nah, setelah kita save, kita kembali ke aplikasi. Nah, di sini akan muncul seperti ini, bulat-bulat seperti ini, Nah, ketika interviewnya sudah selesai, kita bisa ini terus interview ini kita bisa klik markdown, artinya interview ini sudah selesai dan dia lolos ke tahap selanjutnya. Nah, donate and schedule next. Jadi schedule selanjutnya dia second interview itu schedule next, terus mark as done. Kita bisa mengisi schedule nextnya dia second interviewnya, terus deskripsinya apa yang misalkan second interview apa yang harus dipersiapkan, kepada calon pegawai tersebut. Nah, setelah dia seperti tadi, setelah dia sudah melewati first interview, kita bisa menambahkan di second interview, terus kita bisa membaca jadwal seperti tadi. Second interviewnya langsung terintegrasi ke email calon karyawan tersebut. Setelah itu ketika tes tahap ketiga sudah seperti tadi, langsung terintegrasi dengan email. Nah, ketika sudah selesai semuanya, bisa kita pindahkan ke kontrak sign. Kontrak sign artinya Ananda Rangga Waskito ini sudah diterima di perusahaan tersebut dan akan muncul seperti ini, hired, sudah diterima, kontrak sign. Sudah begitu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut ke tentang pemasarannya ya. Baik, untuk pemasarannya kami menggunakan media sosial atau online dengan menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, Twitter dan lain-lain.
Nah, di samping itu, kami juga menggunakan jasa endorse kepada influencer yang banyak pengikutnya. Influencer itu ya seperti artis yang banyak pengikutnya. Kita meminta testimoni yang diupload di media sosial milik influencer tersebut. Kenapa kami menggunakan pemasaran online? Karena memudahkan untuk menjangkau konsumen atau menarik konsumen dari berbagai daerah atau banyak konsumen. Jadi kami menggunakan memilih pemasaran ini sehingga bisa menarik dengan. Nah, kenapa kami menggunakan jasa endorse? Nah, dengan kita menggunakan jasa endorse kepada influencer yang sudah terkenal, sudah banyak pengikutnya, ketika dia mereview atau mencoba produk kami lalu di-upload di media sosialnya, itu akan menarik pengikutnya sehingga timbul rasa penasaran kepada produk kami, sehingga pengikutnya bisa mencoba membeli di kami, produk kami gitu. Dan efeknya influencer juga sangat besar untuk pemasaran produk karena dia banyak pengikutnya. Dan zaman sekarang juga kita menirukan gaya influencer sehingga hal tersebut bisa menarik pelanggan. Untuk selanjutnya kita masuk ke siklus pembelian. Pertama-tama adalah permintaan pembelian. Ketika ada permintaan pembelian yang kita butuhkan, misalnya barang apa atau apa, lalu kita melakukan pemesanan. Nah, di pemesanan ini kita bisa memesan barang yang kita butuhkan dengan sistem DP atau tanda jadi. Uang ya sekitar 50% atau 20% dari harga barang. Setelah di DP, di samping itu ada pengiriman barang. Nah, barang dikirim melalui ekspedisi atau melalui siapa yang mengirim barang, yang bertugas mengirim barang. Lalu penerimaan barang itu barang yang sudah kita terima gitu. Ketika kita sudah menerima, kita diberikan faktur pembelian atau nota detail pembelian kita, harganya berapa, kita habis berapa, lalu kita DP-nya itu jumlahnya berapa, kekurangannya berapa, lalu kita bisa melunasinya setelah kita melihat barang dan barangnya bagus, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan ketika barang itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa melakukan refund kepada perusahaan supplier atau pemasok, refund, barang dikembalikan dan uang kembali gitu ya. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya juga manusia, pasti banyak salah dan kekurangannya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang sudah memberikan tugas, dan teman-teman yang sudah melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.